wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat datang di Entrepreneur Growth Pack. Semua yang sobat butuhkan untuk mempercepat perkembangan usaha ada di sini. Pertama-tama, izinkan saya, Ayu Oktira, yang akan memandu acara pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang untuk para sobat wirausaha, pendaftar Entrepreneur Development 2023 yang datang dari seluruh Indonesia nih pada pagi hari ini. Saya dapat info jumlahnya sekitar 5.000 pendaftar nih yang ingin bergabung pada kegiatan ini. Keren banget ya. Boleh absen dulu nih sobat dengan mengisi link absensi yang sudah diletakkan di kolom chat. Bisa juga dengan chat di kolom komentar nih supaya semakin akrab. Sobat bisa cantumkan nama, jenis usaha dan juga asal daerahnya gitu. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan juga bagi yang sedang tidak berpuasa, mungkin bisa siapkan kopinya. Kita akan sama-sama berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka pembekalan awal sobat untuk menjalani rangkaian kegiatan Entrepreneur Development 2023 atau selanjutnya kita akan sebut dengan Entredev 2023. Jadi sebagai informasi ini sekilas info ya, kegiatan Entredev 2023 ini diinisiasi oleh Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebagai wujud dari misi pemerintah terkait UMKM naik kelas. Jadi ini kalau saya boleh lihat-lihat nih di Zoom meeting ini sepertinya calon-calon wirausaha sukses dan mapan nih ke depannya gitu ya. Dan juga kegiatan ini berguna untuk mendorong atau memotivasi sahabat wirausaha dalam berkontribusi lebih terhadap Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi selain bisnisnya cuan, bisnis sobat juga akan dilatih untuk lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. Jadi sedikit flashback nih teman-teman wirausaha, pada tanggal 2 Februari hingga 19 Maret 2023 kemarin, kami telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan juga open call pendaftaran Entredev 2023. Kegiatannya berupa roadshow by sektor, roadshow by issue, dan juga Instagram Live. Ada juga roadshow ke berbagai dinas, yang akhirnya bisa mempertemukan kita semua dengan sobat wirausaha sekalian. Terutama sobat wirausaha yang memiliki usaha di sektor kriya, jasa teknologi, dan juga agrobisnis. Dan juga ini sepertinya sobat wirausaha di sini garis besar sudah bukan dalam fase merintis usaha lagi nih, tapi juga sudah lebih ke penumbuhan usaha seperti itu. Omsetnya luar biasa banget nih saya lihat begitu ya. Jadi teman-teman, rangkaian assessment ini merupakan proses seleksi untuk menentukan siapa saja 2.300 wirausaha yang nantinya akan berhak untuk mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha Entredev 2023. Jadi pada kesempatan hari ini juga akan dibagikan formulir assessment yang nantinya harus sobat lengkapi melalui WhatsApp group. Berikut dengan video tutorialnya juga nanti akan dibagikan untuk mengisi formulir assessment tersebut melalui WhatsApp group. Jadi formulir assessment yang nanti akan sobat terima, batas akhir pengisiannya adalah di 13 April 2023. Nanti akan diadakan proses seleksi atau penilaian yang akan dilaksanakan hingga tanggal 18 April 2023. Jadi nanti akan diumumkan 2.300 wirausaha yang lolos ke tahap selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2023. Jadi pastikan sobat tidak ketinggalan informasi ya. Terus pantengin nih Instagram Entredev 2023 atau bisa juga di Instagram Kemenkop UKM. Jadi sobat jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari ahlinya. Baik, kita langsung saja mulai nih belajarnya. Sesi pertama kita yaitu tentang proses dan sistem manajemen bisnis. Jadi saya mau cerita sedikit nih proses dan sistem manajemen bisnis ini apa sih gitu. Memangnya kita sebagai wirausaha ini perlu ya punya proses manajemen bisnis yang terkelola dengan baik. Jadi proses manajemen bisnis ini teman-teman merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh teman-teman selaku pelaku usaha untuk mengelola sebuah bisnis dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara yang lebih efektif maupun efisien. Mungkin secara tidak langsung sehari-harinya bisnis activity sobat itu sudah meliputi proses sebagai berikut. Jadi ada proses perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Kemudian pengorganisasian yang melibatkan misalnya nih, sobat melakukan pembagian tugas, pembuatan struktur organisasi maupun pembuatan SOP nih dalam bekerja. Kemudian tentunya ada pelaksanaan, meliputi pengembangan produk, layanan, produksi, pemasaran hingga ke tahap penjualan. Kemudian setelah pelaksanaan itu ada juga tahap pengawasan, berupa pemantauan kinerja bisnis nih, kira-kira sudah oke belum ya yang sobat lakukan di tahap pelaksanaan. Kemudian pengawasan tersebut menghasilkan evaluasi yang nantinya akan ada rekomendasi gitu ya, kira-kira ke depannya kita akan seperti apa gitu. Nah, seringkali dalam menumbuhkan usaha ini kita sering bingung ya, apakah yang saya rencanakan ini sudah benar, apakah pelaksanaannya sudah benar, seperti itu. Kenapa kok bisnis saya sulit berkembang, sebagai berikut ya. Jadi saat ini telah hadir bersama kita Bapak Eko Suhartanto di samping saya. Wah, saya grogi sekali nih. Jadi beliau ini seorang praktisi dan akademisi dengan pengalaman luar biasa banget teman-teman, yang akan sharing dengan kita soal itu tadi, sistem dan proses manajemen dalam mengembangkan usaha untuk OTW sukses nih teman-teman. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Ayu. Sehat ya Bapak? Puji Tuhan sehat. Semangat ya Pak. Semangat. Semangat pagi kalau kata Pak Eko ya. Kita siap-siap nih teman-teman di depan laptop, di depan handphone untuk menyimak nih penjelasan atau pemaparan dari Pak Eko tentang sistem dan proses manajemen. Sebelum Pak Eko memulai paparannya pada pagi hari ini, izinkan saya Pak untuk membacakan dulu. Tak kenal kan maka tak sayang gitu ya. Mungkin kita akan membacakan dulu sekilas, ini sekilas ya teman-teman, karena kalau saya bacakan wah luar biasa nih, panjang sekali nih pengalamannya Pak Eko. Jadi sekilas pengalamannya Pak Eko ini adalah beliau terlibat dalam rancangan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Wah, keren banget ya. Terus Bapak Eko ini telah 17 tahun menjadi akademisi entrepreneurship di Prasetya Mulia Business School. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan Prasetya Mulia Business School. Beliau merupakan komisaris juga di PT Viruci Indogria Sarana atau yang merupakan holding company-nya Viveri Group. Pak Eko juga aktif sebagai anggota Dewan Pakar Asmindo atau Asosiasi Industri Permebelan dan Kria Indonesia. Dan juga Pak Eko merupakan pendiri dan ketua perkumpulan atau Asosiasi Pendidik Kewirausahaan atau yang bisa disingkat dengan Perwira Indonesia. Keren ya teman-teman ya. Jadi boleh siapkan pertanyaan, apalagi teman-teman yang punya bisnis kria nih, boleh bertanya nanti di sesi diskusi dengan Pak Eko ya. Sekarang kita akan beralih dulu nih, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Eko. Pak Eko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ayu. Selamat pagi para wirausaha Indonesia yang saya yakin hadir di sini dengan motivasi yang kuat gitu ya, untuk tumbuh berkembang dengan kecepatan tertentu. Nah, namun itu tentu saja memerlukan pengetahuan, itu memerlukan keterampilan begitu. Nah, ini bagusnya Kementerian Koperasi menyediakan suatu media untuk teman-teman mendapatkan pengetahuan maupun keterampilan tersebut. Nah, saya akan menyampaikan pertama-tama tentang fase pertumbuhan bisnis ya. Terus kemudian juga nanti akan saya sampaikan dasar-dasar manajemen bisnis dan juga apa saja aktivitas bisnis, terutama ketika bisnis itu sudah mulai tumbuh dan berkembang. Namun saya nanti tidak akan sangat detail ya menyampaikan tentang aktivitas bisnis tersebut, karena detail-detailnya itu nanti justru akan diberikan kalau rekan-rekan lolos begitu ya, lolos seleksi, dan nanti tahap demi tahap akan diberikan melalui program dari Kemenkop ini. Baik, yang pertama begini. Ketika bisnis dimulai, umumnya berangkat dari satu orang. Ya bisa lebih dari satu orang, tapi umumnya berangkat dari satu orang yang memang memiliki tekad yang kuat begitu ya, tekad yang kuat untuk berusaha, baik dengan motivasi pertama ya sekedar survive begitu untuk mendapatkan penghasilan untuk penghidupannya, atau dia juga motivasinya lebih dari itu, yaitu supaya bisa memiliki tabungan, kemudian mampu berinvestasi dan kemudian mengembangkan bisnisnya. Atau yang lebih tinggi, motifnya itu adalah untuk berkontribusi ya, baik bagi lingkungan maupun bagi manusia-manusia di
sekitarnya ya. Di tahap awal ini leadership itu yang sangat mendominasi. Jadi yang membuat sebuah bisnis itu tetap bertahan ya itu adalah kemampuan untuk memotivasi, pertama-tama memotivasi dirinya sendiri ya. Jadi si entrepreneur, si wirausaha ini memiliki mental seperti elang gitu ya. Jadi dia mampu jalan, mampu terbang sendirian. Ya. Dia memiliki kreativitas, dia mau mewujudkan kreativitas tersebut yang kemudian disebut sebagai inovasi begitu ya. Kemudian dia yang paling penting adalah dia memiliki persistensi dan kedisiplinan yang tinggi. Jadi persistensi itu artinya dia tidak mau berhenti ya, sebelum cita-citanya itu tercapai. Nah, kalau dia mampu bertahan, maka bisnisnya itu akan berkembang, akan tumbuh. Namun harus disadari bahwa setiap manusia itu memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Ya, sehingga ada keterbatasan ini. Jadi si business leader ini mulai merasakan keterbatasannya, terutama adalah keterbatasan waktu, pikiran juga, tenaga juga. Nah, mulailah mikir gitu ya, gimana ya caranya supaya pertumbuhan bisnisnya ini tidak hanya tergantung pada dirinya. Nah, mulailah dia men-setup sistem, men-setup cara yang memiliki standar tertentu dan memiliki rutinitas tertentu. Nah, ini kita mulai bicara profesionalisme ya. Jadi profesionalisme itu satu sistem di mana di situ ada standar dan ada rutinitas. Namun di tahap kedua ini si leader sering sekali tergoda ya untuk take action melebihi dari sistem yang dia rancang ya. Jadi terkadang dia akan nggak sabar begitu ya, sehingga dia mengambil pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu porsi dari anggota timnya. Nah, ini tarik ulur ini ya. Jadi antara kekuatan leadership sama setting up manajemen di awal-awal ini saling tarik ulur. Nah ya nanti kemungkinannya dua ya, kembali lagi ke fase yang pertama tadi ya. Jadi ini akan kecapean ini. Jadi bisnis leadernya akan kecapean kalau ini yang terjadi, karena bisnisnya makin besar, waktu, tenaga, pikiran dia itu juga terbatas. Tapi kalau dia mampu melewati fase ini dan kemudian manajemennya itu semakin kuat, maka di situ nanti akan muncullah para manajer-manajer gitu ya, manajer-manajer handal yang makin bagus, yang kemudian bergabung dalam timnya dia, atau kalau tidak ya orang yang eksis yang ada itu juga makin terampil, makin berpengetahuan begitu ya. Begitu seterusnya. Kemudian yang namanya bisnis itu kalau jalan dengan baik dia akan memiliki profit, ada net profit ya, dan umumnya para pelaku bisnis akan menggunakan akumulasi dari net profit tersebut untuk terus membangun bisnisnya. Jadi bisnisnya makin besar, kekuatan manajemen ini juga makin diperlukan. Nah, lama-kelamaan si bisnis leader ini mulai mengurangi porsinya ya di organisasi tersebut, mulai melepaskan pada para profesionalnya begitu. Jadi leadership dia itu mulai turun, kemudian itu ditransformasi ke para profesional begitu, sehingga porsi manajemennya ini semakin kuat. Jadi itu di fase yang 1, 2, 3, yang fase 3 begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya bisnis leader ini sudah semakin mungkin semakin santai begitu ya. Mungkin di akhir tahun dia hanya menyampaikan angka ya, jadi tahun depan targetnya sekian. Nah, nanti yang pusing itu udah para profesionalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan bicara sekarang lebih dalam ke manajemen ya. Jadi ke manajemen bisnis gitu ya. Tapi sebelum ke sana mungkin saya flashback sedikit tentang apa sih ukuran pertumbuhan bisnis. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan ya tentang bisnis yang tumbuh dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa versi sebenarnya ya untuk mengukur pertumbuhan bisnis. Nanti silahkan diambil versi yang mana. Tapi secara umum ya, ini secara academic view gitu ya. Pertama, pertumbuhan bisnis bisa dilihat dari penjualannya ya, ataupun dari pendapatannya. Jadi sales and revenue. Jadi sales and revenue itu bisa berbeda ya. Ini tergantung ya. Tergantung nature bisnisnya. Jadi kalau bisnisnya cash and carry ya, sales itu identik dengan revenue. Begitu produknya itu terjual, ya selesai. Dia terima uang itu menjadi revenue. Tapi kalau perusahaannya itu jasa ya, yang mana baru akan dibayar ketika pekerjaannya selesai
itu sales dan revenue bisa berbeda. Jadi ketika terjadi transaksi, deal turun PO itu sales. Nah, tapi revenue-nya bisa nanti gitu. Oke. Kemudian yang kedua, pangsa pasar atau market share ya. Jadi bisa saja meskipun sales-nya itu meningkat tetapi tidak dirasakan tumbuh. Kenapa? Karena market tumbuh, industri itu tumbuh lebih cepat atau jauh lebih cepat dari pertumbuhan perusahaan atau bisnisnya dia. Ya, jadi contohnya ya contohnya katakanlah sekarang bisnis yang sedang yang sedang tumbuh itu apa? Mungkin sebentar lagi bisnis ini ya, mungkin bisnis tourism ya. Nah, mungkin bisnis tourism ini akan comeback ini, ya, akan tumbuh lagi begitu ya, akan lebih cepat. Nah, jadi bisa saja mungkin rekan-rekan memiliki bisnis yang terkait dengan tourism, kuliner atau apa segala macam juga tumbuh. Tapi kalau pertumbuhannya itu tidak secepat dari pertumbuhan industrinya, nah itu bisa mungkin bisa dikatakan tidak bagus gitu ya pertumbuhan. Jadi market share ini juga bisa menjadi ukuran ya. Jadi kalau memiliki pertumbuhan lebih cepat daripada industrinya, maka market share-nya itu akan makin bertambah. Jadi kue yang diambil itu makin bertambah dan itu juga bisa menjadi ukuran dari pertumbuhan bisnis. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga penting, menurut saya ini yang paling penting ya, yaitu ujungnya adalah net profit. Ya profit itu bisa gross profit, operational profit, net profit. Ini sekilas saja ini saya jelaskan. Jadi kalau gross profit itu didapatnya dari revenue dikurangi variable cost kali kuantitas lah, kira-kira begitu itu kalau produk ya. Nah, kadang-kadang pelaku bisnis terutama yang masih mikro dan kecil terjebak di sini. Jadi merasa sudah profit ya. Tapi itu baru gross margin. Belum dihitung dengan biaya-biaya operasional. Umumnya biaya tenaga kerja itu dia tidak hitung ya, karena ya dia belum gajian lah, istilah seperti itu. Ya, saran saya itu tetap dihitung, masuk dalam dalam pencatatan profit and loss, enggak apa-apa loss. Yang penting duitnya ada gitu ya. Yang penting cash flow-nya positif. Jadi tadi gajinya tadi di reinvest lagi. Ya, sehingga ada istilahnya operational profit ya. Jadi gross profit dikurangi semua biaya-biaya operasional, listrik, air, gaji dan seterusnya, sewa gedung, itulah operational profit. Kemudian masih dikurangi lagi dengan pajak, terus kemudian amortisasi dan segala macam, itulah net profit. Nah, net profit ini kalau diakumulasi itu nanti bisa menjadi bensin ya untuk menggerakkan pertumbuhan. Ya, jadi ini perlu dilihat juga ini. Net profitnya bagaimana? Tumbuh atau tidak gitu kan. Nah, tumbuh itu kan berarti kecepatan, tapi juga ada akselerasi. Ya, ada percepatan. Nah, jadi kalau pertumbuhannya itu misalkan sekian persen, X persen gitu ya, 10%, apakah dari waktu ke waktu akan 10% terus, ini berarti kecepatannya konstan, atau 10%, kemudian 15%, nah 20%, nah itu berarti ada akselerasi. Nah, pertumbuhan juga bisa dilihat dari headcount atau jumlah karyawan, meskipun ini tidak selalu relevan ya. Karena sekarang dengan menggunakan teknologi, aktivitas semakin efisien. Ya, jadi bisa saja penjualan naik, market share-nya naik, net profit-nya naik, jumlah karyawannya turun, bisa. Tapi karyawan yang direkrut kemudian ketika perusahaan tumbuh itu adalah karyawan dengan kualitas yang lebih tinggi. Ya. Nah, berikutnya adalah nilai keekonomian atau business valuation. Jadi kalau dari kacamata investor ini yang dilihat. Ya, jadi kalau katakanlah dia tidak aktif di sebuah bisnis, tapi dia invest gitu ya, dia akan lihat ini setiap tahun gimana ini pembagian dividennya. Ya, apakah ada pertambahan pembagian dividen atau juga harga sahamnya itu seberapa besar kenaikannya, itu juga bisa menjadi ukuran pertumbuhan bisnis. Oke. Nah, ini kembali lagi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu tadi ya. Ya, jadi basically secara konsep begitu ya, secara konsep ini yang memang masih menjadi acuan ya dalam manajemen bisnis. Jadi manajemen bisnis pada prinsipnya adalah aktivitas mengkoordinir, mengadministrasi ya aktivitas bisnis dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ya, sebenarnya tujuannya itu bisa secara tujuan ekonomi, bisa secara tujuan sosial dan lingkungan. Tapi kalau kita bicara tujuan ekonomi, maka
tujuan bisnis adalah untuk bertumbuh begitu, tidak hanya untuk survive ya, tapi bertumbuh. Apa itu ukuran pertumbuhan tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk itu perlu dilakukan aktivitas-aktivitas dasar ini. Yang pertama tentu saja merencanakan. Apa saja yang direncanakan itu banyak hal, nanti akan saya sampaikan ya. Ya, kemudian yang kedua mengeksekusi perencanaan tadi. Nah, apa hasil dari eksekusinya? Jadi ketika kita merencanakan sesuatu kan ada aktivitas-aktivitas yang sebelumnya direncanakan dan berhasil dieksekusi. Tapi ada juga aktivitas yang tidak berhasil dieksekusi. Why? Kenapa? Nah, ini dicek gitu ya. Oke. Ada juga aktivitas yang dieksekusi tetapi tidak menghasilkan seperti yang direncanakan. Nah, kembali lagi, why? Kenapa? Nah, itu nanti dicek ya. Nah, ngeceknya bagaimana? Itu akan bagus sekali kalau rekan-rekan memang memiliki pengetahuan bisnis dan manajemen. Nah, jadi ada panduan, ada panduan untuk ngecek gitu ya. Nah, setelah itu apa fakta-faktanya yang didapat dari pengecekan tadi? 4F ya. Apa yang dirasakan, feel gitu ya. Dan kemudian apa findingsnya. So future nextnya mau apa? Nah, ini yang kemudian act tadi, PDCA ya. Plan, do, check, action. What is the next actions kira-kira ya untuk perbaikan gitu. Nah, rekan-rekan tadi sudah saya sampaikan sebenarnya aktivitas bisnis itu apa sih ya. Jadi secara umum pertama ya aktivitas mengelola strategi. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit ya apa itu strategi bisnis dan seterusnya ya. Nah, kemudian strategi ini turun menjadi pengelolaan pemasaran. Ya, jadi pemasaran itu besarnya ya, di dalamnya nanti ada aktivitas sales ya. Tapi sales itu bagian dari pemasaran, kurang lebih seperti itu. Mengapa ini penting? Ya karena ketika kita melakukan bisnis kan artinya kan kita meng-create benefit, meng-create manfaat untuk siapa? Untuk orang lain, untuk customer. Dengan imbalan ya customer tersebut membeli gitu ya, mengorbankan finansialnya gitu ya untuk membeli produk maupun layanan kita ya, dan untuk mengkomunikasikan apa yang akan kita berikan kepada customer. Nah, inilah aktivitas pemasaran begitu, ada tahap-tahapnya sampai kemudian ya customer tersebut mau membeli produk kita. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan produksi dan operasional ya. Jadi tentu saja mesti ketemu cara-cara yang efektif dan efisien untuk berproduksi ya. Nah, ini efektif penting supaya apa? Supaya produk maupun jasa itu benar-benar setidaknya sesuai dengan yang kita janjikan. Lebih dari yang kita janjikan bagus begitu ya. Efektif tidak cukup, tapi juga perlu efisien. Ya, jadi ya dengan biaya yang minimal begitu ya. Yang affordable begitu. Nah, ini perlu cara-caranya gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Sebenarnya ini yang terpenting menurut saya. Karena bisnis bergerak karena manusia, bisnis bertumbuh itu karena manusia. Nah, jadi nanti ada sekian tahap dalam pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen. Nah, rekrutmen ini yang sangat penting, terpenting. Ya, salah rekrut, maka biaya untuk develop itu bisa 3-4 kali lipat, begitu ya. Nah, dalam rekrut ini apa yang dipentingkan? Yang dipentingkan adalah kesamaan values perusahaan, culture perusahaan dengan personal values dari rekrutan tersebut. Karena ini nanti akan memudahkan proses development. Ya, selanjutnya adalah ya keterampilan maupun pengetahuannya itu mesti sesuai lah, ya mesti sesuai dengan job desk-nya, begitu seterusnya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan ya. Jadi ini juga yang pertama-tama ya mesti bisa memisahkan antara keuangan pribadi dari si entrepreneur tadi dengan keuangan perusahaan. Nah, gitu kan ya. Kemudian di dalam keuangan perusahaan juga perlu diatur ya. Pertama, gimana caranya supaya net profit positif gitu ya. Karena kalau enggak ya nanti ya akhirnya untuk menutupi supaya cash flow-nya positif ya hanya hutang sama narik investasi lagi, yang mana itu sebenarnya tidak sehat ya. Jadi seharusnya ya net profit mesti positif gitu. Nah, itu perlu diatur, itu nanti ada policy-policy-nya. Berapa
yang nanti porsinya itu untuk reinvest berapa, yang nanti porsinya itu untuk bagi dividen, untuk bonus karyawan dan seterusnya. Ketika sudah growth, ketika sudah besar itu perlu dikelola. Nah, untuk mengelola semua fungsi-fungsi manajerial ini, baik pemasaran, produksi, sumber daya manusia maupun keuangan, itu dibutuhkan kreativitas, ya, dibutuhkan cara-cara baru. Kenapa? Karena tantangan-tantangan ini serba baru, gitu ya. Ada banyak faktor eksternal yang kita tidak bisa kontrol. Ini butuh kreativitas yang diimplementasikan. Itulah inovasi, begitu ya. Ini juga perlu dikelola. Jadi inovasi itu tidak semata-mata inovasi produk, tidak semata-mata membuat produk yang inovatif dalam arti kan memberikan kebaruan kebaruan benefit gitu, tapi juga inovasi-inovasi dalam fungsi-fungsi manajerial yang lain, pemasaran, sumber daya manusia maupun keuangan begitu. Nah, sekarang saya sedikit bicara tentang strategi. Jadi gini, rekan-rekan, ini saya tidak detail, tapi saya hanya memberikan teaser saja. Kurang lebih apa sih yang akan didapatkan kalau nanti rekan-rekan lolos dan kemudian mendapatkan ini ya, mendapatkan pembinaan di Kementerian Perindustrian gitu. Mestinya yang pertama mendapatkan materi-materi tentang pengelolaan strategi. Nah, di sini nanti akan rekan-rekan akan di-challenge gitu ya. Ya, akan disadarkan kembali ya, sebenarnya apa sih bisnisnya? Mengapa melakukan bisnis tersebut? Kemudian visi dari rekan-rekan itu apa? Ke depan ini ingin membawa bisnis ini kemana dan seterusnya. Ya. Nah, kadang-kadang ini menarik ini. Karena rekan-rekan yang biasanya terjebak dengan aktivitas bisnis keseharian itu jadi berpikir ulang gitu ya. Wah, ternyata seperti ini, ternyata saya ini hanya jalan saja gitu ya. Nah, itu. Oke. Ya, saya rasa juga nanti akan diberikan mungkin rekan-rekan sudah paham lah dengan bisnis model begitu ya. Bisnis model Canvas itu sebenarnya hanya salah satu tools, tidak harus bisnis model Canvas, tapi mungkin rekan-rekan akan diingatkan kembali. Ya, bisnis modelnya itu seperti apa. Ini bagian dari strategi ya. Kemudian juga membangun competitive advantage ya, membangun keunggulan bersaing ya berdasarkan kondisi internal perusahaan, berdasarkan kondisi internal orang-orang yang ada di dalam timnya rekan-rekan itu ya, strength-nya apa, weakness-nya apa, juga berdasarkan pemahaman ya terhadap kondisi eksternal, terhadap kondisi industri ya, terhadap perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, culture begitu ya, policy yang ada dan seterusnya. Ini disebut sebagai opportunity dan threat. Nah, kemudian ya berdasarkan SWOT tadi ya, strength, opportunity dan segala macam, nanti ya rekan-rekan di-challenge gitu ya untuk bagaimana mengelola ya, bagaimana memadukan antara strength dan opportunity itu sehingga direncanakan aktivitas-aktivitas taktis strategik gitu ya. Ya, untuk membangun keunggulan tadi. Demikian juga bagaimana strength ini bisa mengatasi ancaman, gitu ya. Ya, bagaimana opportunity ini dimanfaatkan untuk mereduksi weakness rekan-rekan dan seterusnya. Nah, tapi itu nantilah detailnya. Ya, ini teaser saja. Biar penasaran. Ya, biar penasaran, gitu ya. Nah, kemudian pengelolaan pemasaran, ya, pengelolaan pemasaran itu nanti rekan-rekan akan ya banyak lah, itu nanti mestinya juga akan mulai dituntun ya, mulai dari tadi ya, dari visi dan misi perusahaan yang diturunkan dari pengelolaan strategi tadi ya, itu mestinya akan turun ke tujuan marketing ya, marketing goals ya, baik tujuan jangka panjang 5 tahun, menengah 3 tahun maupun tujuan jangka pendek ya 1 tahun begitu ya. Itu tujuannya apa? Nah, itu mungkin akan dibimbing gitu ya, mungkin ada workshopnya ya. Nah, terus kemudian untuk mencapai tujuan tersebut apa langkah-langkahnya ya, mungkin langkah pertama mulai mengidentifikasi ya, siapa segmen marketnya, kemudian dari sekian segmen tersebut siapa yang ditargetkan, dan kemudian bagaimana membangun positioning ya, positioning produk maupun service yang rekan-rekan tawarkan tadi begitu ya, di mata target tadi ya, di mata customer target tadi. Nah, itu ada banyak metode ya, ada banyak metode untuk melakukan market segmentation dan seterusnya. Saya tidak akan jelaskan detailnya ya, silahkan lolos dulu begitu ya untuk mendapatkan detailnya. Oke. Nah, begitu seterusnya. Terus kemudian juga saya rasa juga nanti akan
diberikan materi tentang bagaimana menentukan harga. Ini banyak sekali yang nanya, ya gimana ya cara menentukan harga yang tepat. Nah, itu ada teknik-tekniknya. Ya bisa ya berdasarkan harga modalnya berapa tambah sekian persen itulah untungnya. Namun juga perlu melihat harga dari pesaing ya. Juga perlu diperhatikan kalau memang produk kita itu ya cukup cukup impactful untuk customer, itu bisa menggunakan strategi yang disebut sebagai customer value base ya. Jadi willingness to pay dari customer itu berapa, itu akan menentukan margin kita. Oke, terus kemudian juga ya ada proses gitu ya, ada proses mulai dari membangun awareness, orang tidak tahu produk kita bisa menjadi tahu sampai orang itu membelinya, kemudian menjadi loyal ya, merekomendasikan kepada teman-temannya dan seterusnya, dan ini semua mesti dalam sistem begitu ya. Jadi kalau nanti perusahaan sudah tumbuh membesar, ini semua sistematik begitu ya. Oke, kemudian ada pengelolaan operasional ya, operasional manajemen. Wah, itu macam-macam itu nanti proses produksi itu ada flowchart-nya begitu ya. Baik flowchart produksi, flowchart packaging, flowchart distribusi segala macam ya. Jadi mendesain bentuk produk itu juga ada tekniknya supaya ketika di package itu mudah ya, supaya nanti kalau dimuat, misalkan yang dimuat dalam dalam mobil box itu ya, itu tepat pas gitu, efisien gitu, tidak ada celah-celah ya di dalam mobil box tersebut. Nah, hal seperti itu juga perlu dipikirkan, juga flowchart distribusinya ya, terutama kalau produknya makanan ini gimana ini supaya bisa diproduksi dengan baik, dipackage dengan baik, juga didistribusikan dengan baik begitu ya. Nah, juga nanti ada pengelolaan kualitas ya. Jadi macam-macam ya, ada dimensi-dimensi kualitas itu ada macam-macam ya, silahkan ini sekilas saja dilihat, saya tidak akan detail di sini ya. Jadi ada kualitas produk ya, kalau kualitas produk itu ada 8 ini dimensinya, ada 8 faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Nah, tapi kalau servis beda lagi ya, jadi kalau servis ini ada 5 faktor begitu ya. Nah, gimana ini membangun kualitas, mempertahankannya, mengelolanya, itu nanti itu juga nanti hal yang perlu perlu diketahui, itu nanti yang juga akan diajarkan begitu ya, kurang lebih begitu ya. Mengelola pemasok dan kemudian bagaimana membuat aktivitas dan anggaran operasional. Jadi aktivitas ini terkait dengan anggaran ya. Jadi kalau ingin melihat secara sekilas bagaimana sih sebuah perusahaan itu beroperasi, itu nanti lihat aja laporan keuangannya ya, detail-detail di laporan keuangannya itu, laporan laba rugi itu nanti bisa ditelusuri, itu nanti akan kelihatan aktivitasnya itu apa. Nah, jadi misalkan ingin berkembang gitu ya, secara penjualannya segala macam, tapi kalau kita lihat loh ini kok biaya marketing and salesnya ini tidak terlalu besar, nah kita telusuri bener nggak gitu aktivitasnya apa saja gitu sebenarnya. Nah, itu bisa seperti itu membacanya itu ya. Nah, pengelolaan sumber daya manusia ya, mulai tadi saya singgung, mulai dari bagaimana rekrut orang, kemudian training and development. Dasarnya apa? Dasarnya adalah gap ya, gap dari job spec. Job spec itu bicara tentang apa pekerjaannya, kemudian apa kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, dan juga kompetensi atau kondisi awal dari rekrutmen tadi. Nah, ini gapnya seberapa besar. Nah, disitulah nanti perlu dilakukan pengembangan, dilakukan training gitu ya, dan juga tentu saja ya disesuaikan dengan ke depan ini karyawan ini memiliki karir yang seperti apa, itu juga nanti perlu dievaluasi begitu ya. Dan juga yang penting adalah bagaimana sistem untuk meretain karyawan, assessment sistemnya itu bagaimana, rewarding sistemnya itu bagaimana, mana yang tepat, ini beda-beda ini ya. Jadi kalau untuk orang di produksi itu cara treatmentnya beda dengan salesman itu ya. Jadi misalkan salesman jangan dikasih gaji tinggi-tinggi ya, secukupnya saja, tapi variabel income-nya ya, bonusnya itu yang gede. Kalau enggak dia enggak kerja, itu enggak mau jualan, nyaman gitu ya, nyaman dengan basic salary-nya gitu ya. Dianya nyaman, perusahaannya yang pusing gitu, bosnya yang pusing gitu ya. Nah, itu bisa perlu dibikin skema-skema begitu ya. Nah, kemudian nanti pengelolaan keuangan ya pasti berangkat dari tujuan, goals ya. Goals keuangannya itu apa? Ya, mau keuntungannya itu berapa persen segala macam. Ya, kemudian ngitung
capital modal awalnya itu berapa, kemudian memutuskan bagaimana cara untuk mendapatkan modal awal ini dari tabungan, ya, dipinjemin keluarga, ya, pinjem misalkan dari kalau dari lembaga-lembaga keuangan atau narik investor. Kalau narik investor itu investor yang seperti apa, dealnya bagaimana dan seterusnya, itu perlu perencanaan-perencanaan ya. Dan sepertinya sih ketika bisnis mau tumbuh itu menjadi hal yang krusial gitu. Kemudian barulah keuangan tersebut ya dikelola sedemikian rupa begitu ya. Ada porsi-porsi variable cost-nya, ada porsi-porsi operasional cost-nya, ada juga yang mengambil kebijakan operasional cost-nya itu dominan, ada juga yang operasional cost-nya itu kalau bisa itu sekecil mungkin semuanya divariabelkan. Nah, itu gimana caranya dan seterusnya. Nah, itu nanti juga saya rasa juga akan akan disampaikan begitu ya. Terus kemudian ketika untung bagaimana distribusinya gitu, policy-nya bagaimana gitu ya. Mana yang laba ditahan untuk kemudian menjadi modal mengembangkan lagi perusahaan, mana yang dibagikan kepada pemegang saham dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya ini pengelolaan aktivitas keuangan itu nanti rekan-rekan saya rasa akan diajarkan gimana cara bikin laporan, gimana cara bikin proyeksi dan policy tentang arus kas atau cash flow, tentang laba rugi income statement, dan tentang neraca atau balance sheet ya. Begitu. Baik, ayo. Lebih dari 15 menit ya. Semoga enggak Pak, ya terima kasih. Demikian teman-teman teaser kalau tadi kata Pak Eko ya. Ini teaser dari insight yang nanti akan teman-teman dapatkan kalau lolos gitu ya ke kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha. Jadi saya ingatkan nanti jangan lupa isi form assessment-nya ya teman-teman, supaya berkesempatan untuk mendapatkan versi utuhnya nih dari teasernya Pak Eko tadi gitu. Bapak, saya nanya sedikit dong Pak, ini berhubung saya moderator, saya dapat ini ya privilege ya untuk bertanya duluan gitu ya kepada Pak Eko. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak nih dalam pasti sudah mendampingi banyak wirausaha yang bertumbuh gitu ya. Kira-kira dari strategi yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, pemasaran, produksi, SDM dan juga keuangan, menurut Bapak titik krusialnya wirausaha saat merintis usaha terus dia mau berkembang gitu ya, kira-kira menurut Bapak yang paling penting, semua penting ya Bapak ya, tapi yang paling penting untuk disiapkan pertama kali menurut Bapak apa? Oke. Ya tentu saja pertama-tama motif ya. Ya, itu nanti akan menjadi pertanyaan pertama. Jadi ketika bicara tentang pengelolaan strategi ya, motif berbisnis ini apa sebenarnya? Apakah untuk survive saja, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, atau mungkin memang punya tujuan lebih besar dari itu, ya, supaya membesarkan bisnisnya, karena itu kan butuh nabung, butuh invest ya, atau tadi ya memang memiliki tujuan yang lebih mulia dari itu gitu ya, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan dan seterusnya itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan dari 4 tadi ya, kelihatannya sih ini kan teman-teman ceritanya bisnisnya sudah jalan ya coba dicek lagi secara keuangan ya. Secara keuangan ini seperti apa? Apakah sudah mampu memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan? Ya, kalau itu sudah mampu, itu bagus. Nah, terus kemudian bisnisnya untung atau rugi? Kalau untung, keuntungannya dari mana? Kalau ruginya itu dari mana? Nah, ini perlu dianalisa ini. Nah, kemudian dari situ ya oke, nanti akan bicara tentang ya bisa ke manajemen pengelolaan produksinya lah, ke pengelolaan pemasarannya dan seterusnya. Ini masing-masing bisnis itu cukup spesifik sih ya. Masalah dan peluangnya. Jadi ada masalah, ada peluang. Itu cukup spesifik gitu. Ya. Baik. Jadi berbeda-beda ya Pak ya. Setiap bisnis itu seperti unik gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu motif dari teman-teman menumbuhkan usaha ini apa sih. Jadi selain tentunya mendapatkan keuntungan, pasti
diharapkan akan ada tujuan yang lebih mulia ya Bapak ya. Apakah membuka lapangan pekerjaan atau ingin berdampak pada sosial dan lingkungan, asalkan motifnya nggak flexing ya Bapak ya. Sosial media yang lagi marak gitu, yang penting kita doakan teman-teman wirausaha nanti motifnya akan membawa negeri ini jadi lebih baik, seperti itu. Baik Bapak, ini sudah ada pertanyaan, izin Bapak saya membacakan pertanyaan dari para pendaftar nih. Kita tampung 3 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum, saya Gina, Mbak Gina dari Tasikmalaya. Ingin bertanya, usaha saya adalah daur ulang karung goni. Pertanyaan saya adalah sertifikat dan perizinan apa sajakah yang harus dimiliki untuk usaha kria atau craft? Sebagai contoh, bila makanan harus punya PIRT dan sertifikat halal misalnya. Nah, untuk usaha kria ini seperti apa? Terima kasih. Ini mau dijawab langsung atau saya bacakan dulu? Saya bacakan dulu 3 pertanyaan. Itu pertanyaan yang pertama, kami tampung dulu. Pertanyaan yang kedua adalah, ada 4 nih ternyata, karena kayaknya antusiasme teman-teman sangat tinggi nih pagi-pagi gitu ya. Yang kedua, bagaimana kaitan dengan profit terhadap bisnis harian yang cenderung memiliki beban operasional yang tinggi, Bapak. Sedangkan sumber daya butuh persediaan dan produktivitas yang tidak sesuai atau belum sesuai mungkin ya dengan permintaan pasar. Apa kira-kira solusinya untuk bisa profit? Ini mungkin net profit tadi ya kaitannya. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, manajemen untuk SDM ini seperti apa, Pak? Oh, ini kaitannya dengan kasus turnover karyawan yang tinggi gitu Pak. Jadi mungkin generasi zaman now itu sukanya keluar masuk ke perusahaan gitu ya, apalagi yang di posisi sales. Kemudian oh ya, ternyata bukan hanya sales tapi juga ada manajerial. Apakah ini salah strategi atau seperti apa? Mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, saya memproduksi mukena Bapak. Apakah normal siklus usaha saya kalau uang diputarkan untuk kembali ke produksi atau menjadi modal produksi lagi seperti itu? Kadang saya bingung, uangnya kok nggak ada Pak. Iya. Ya padahal penjualan saya tuh banyak, tapi saya mau berproduksi lagi kok uangnya nggak ada. Iya. Seperti itu. 4 dulu ya. 4 dulu ya teman-teman ya. Iya Bapak, supaya Pak Eko-nya juga tidak bingung nih gitu. Silakan Bapak. Saya jawab dari yang nomor 4-nya kebetulan ya. Nomor 4 finansial, nomor 3 human resource gitu ya. Iya, siap. Oke. Silakan Bapak. Yang pertama begini. Yang bisnis mukena ya. Coba dicatat. Catat detail teliti setiap hari masuk dan keluarnya uang. Ya, jadi debit kredit aja. Ya, jadi tanggal berapa, aktivitasnya apa, aktivitas itu kan bisa beli ini gitu ya, atau apa dan segala macam, beli bahan segala macam berapa. Kemudian di Excel aja. Kemudian yang kedua, let's say katakanlah ada penjualan juga begitu. Ya, penjualan itu nanti berapa, kapan, ya itu pemasukannya berapa, begitu seterusnya. Jadi itu nanti akan ada catatan panjang. Nah, kemudian masing-masing itu digolong-golongkan. Ya, jadi ada tadi aktivitas penjualan gitu ya, itu kan pemasukannya. Tapi saya rasa sih kebanyakan tadi aktivitasnya pasti aktivitas pengeluaran ya. Nah, itu nanti kita akan bisa melihat kalau datanya ada. Ya, kalau datanya tidak ada repot. Jadi ini masih disiplin dulu. Ini disiplin dulu dalam mencatat, ya, mencatat sedetail mungkin. Nah, dari situ nanti akan mulai kelihatan kelihatan polanya gitu. Duit ini kemana aja sebenarnya ya. Nah, nanti di situ nanti akan mengagetkan itu. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang kelihatannya kecil tapi sering. Itu ya, kecil tapi sering, nanti setelah kita lihat, kita plototin, oh ini ternyata proporsinya besar ini terhadap keseluruhan biaya operasional, misalkan seperti itu. Nah, di situ nanti baru akan muncul ini strategi-strateginya. Ah, nanti dari situ akan muncul target-target. Kalau sudah tahu struktur pemasukan maupun struktur biaya. Kalau ini mukena ini, kalau asumsi saya sih pemasukannya ya hanya dari jual mukena ya. Saya tidak tahu kalau misalkan ada pemasukan dari yang lain. Saya pikir dari itu. Nah, tapi mungkin struktur biayanya itu akan besar itu. Baik biaya variabel,
maupun biaya operasional, biaya variabel itu ya biaya bahan baku mulai dari kain, benang segala macam, termasuk direct labor. Ya, ini gimana nih cara bayarnya. Demikian juga dengan operasional. Nah, itu mesti dilihat masing-masing proporsinya seperti apa. Saya yakin ada yang kegedean. Nah, terus kemudian nanti berstrategi. Ya, jadi masing-masing dari item pembentuk biaya ini mesti cut sampai berapa persen. Nah, kemudian baru dipikir gimana caranya, mana yang bisa diefisienkan dan seterusnya. Ya, sehingga settingan net profit, misalkan net profit mesti 10% itu bisa bisa tercapai begitu ya. Mesti lihat data ya. Mesti tertib, mencatat, kemudian lihat datanya, kemudian bikin target-target untuk setiap item-item pengeluarannya itu seperti apa. Yang jelas ini asumsi saya pasti ada profit margin kan? Artinya kan biaya jual itu mesti lebih besar daripada variable cost. Nah, kalau itu nggak tercapai, udah sulit mau diapakan kan gitu ya. Ya masih ada sih langkah-langkahnya. Misalkan menurunkan menurunkan variable cost dengan cara economic of scale. Jadi mesti ada minimal order dan seterusnya begitu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, manajemen SDM, banyak sekali kasus turnover ya, terutama posisi sales. Memang, jadi sales itu ya memang sulit untuk mengharapkan mereka bertahan lama ya, karena mungkin ya nature-nya orang sales begitu ya, berpindah-pindah, dia orangnya kreatif, punya banyak network, punya banyak tawaran di sana sini ya, jadi memang asumsikan bahwa orang sales itu memang tidak bisa bertahan lama. Ya, kemudian kan bagaimana supaya dia bertahan lama? Saya pikir sih ya ada skema-skema begitu ya, skema-skema yang menurut dia itu menguntungkan kalau dia stay, tapi akan merugikan dia kalau dia leave gitu ya. Contoh, katakanlah jualan produksi produksi makanan kecil gitu ya. Nah, kemudian skema penghasilan untuk orang sales ini ya gajinya dia kecil ya, sekedar untuk uang transport aja, tapi dia mendapatkan share Pak, bikin yang gampang aja, mendapatkan share terhadap nilai sales saja. Terserah sekian persen begitu ya. Nah, ya kemudian kalau itu katakanlah dia mendapatkan distributor gitu kan. Nah, kemudian kan setelah itu kan sudah jalan ya. Ya, jadi sudah jalan sehingga dia tidak terlalu bekerja keras lagi. Ya, sales yang berasal dari distributor yang dia create itu akan memberikan penghasilan bagi dia. Ya, sehingga dia kemudian akan meng-create distributor baru lagi, begitu seterusnya. Apa yang terjadi kalau dia keluar dari perusahaan tersebut? Jalur distribusi ini tetap ada, tapi dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan bagiannya. Ya bisa saja sih dia kemudian menggunakan jalur distribusi yang dia bangun ini untuk mendistribusikan produk lain ya. Jadi ini mesti diatur gitu ya, skema rewardingnya itu juga perlu diatur gitu ya. Terus kemudian, tapi secara umum mestinya sih kalau personal values ya dari karyawan tadi itu sesuai dengan nilai-nilai dari perusahaan, kemungkinan besar sih dia akan bertahan begitu ya. Terus kemudian yang membuat orang juga bertahan adalah peer-nya. Jadi orang-orang lain di sekitar dirinya di dalam perusahaan tersebut, karena ya kita mesti akui ya, mungkin kita menghabiskan sebagian waktu kita itu di tempat kerja. Jadi kenyamanan di dalam pekerjaan itu juga penting. Kenyamanan dalam arti adalah kenyamanan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya kalau kita mengumpulkan orang-orang yang memiliki personal values yang sejalan, inline dengan nilai-nilai perusahaan kita, itu nanti akan membuat orang itu betah begitu ya. Itu. Tapi nanti akan menarik lah kalau benar-benar bisa ketemu gitu ya, terus kemudian secara spesifik bicara tentang case-nya, ya tentu saja jawabannya akan lebih spesifik ya. Saya mohon maaf kalau tidak terlalu bisa menjawab ya, karena ini umum gitu ya jawabannya. Teaser ya Bapak ya. Ya, oke. Ya, betul. Nah, ini hampir sama ya, 24. Bagaimana kaitan dengan profit terhadap bisnis harian yang cenderung dengan beban operasional yang tinggi?
Ya, sedangkan sumber daya butuh persediaan dan produktivitas tidak sesuai dengan permintaan pasar. Apa ini maksudnya, apakah produknya tidak sesuai dengan permintaan pasar atau pasar itu berubah-ubah produknya, sehingga ketika sudah terlanjur stoknya itu besar kemudian pasarnya berubah, atau bagaimana. Terus kemudian juga beban operasional yang tinggi ini beban untuk apa sebenarnya? Apakah untuk sewa tempat, ya, sewa ruko, atau untuk apa? Nah, ada banyak cara untuk mereduce beban operasional tersebut. Mesti lebih spesifik ya, spesifik struktur biayanya itu seperti apa. Jadi secara umum kalau bebannya itu di variable cost, ya bisa dengan cara ya mencari supplier yang lebih murah, mengganti material dengan yang lebih affordable, lebih murah, tapi tanpa mengurangi kualitas, merubah desain produk. Ya, desain itu bukan hanya tampilan loh ya, desain fungsi juga bisa. Melakukan produksi dengan cara-cara baru yang lebih efisien, ya bisa. Ya, dengan cara-cara baru itu mungkin jumlah karyawan bisa berkurang dan lain-lain gitu ya. Ya diamati saja apakah karyawan itu benar-benar full kerja atau kadang-kadang nganggur. Kerjanya itu apakah benar-benar kerja yang ini ya, yang efisien begitu ya, tidak mengulang-ulang pekerjaan atau seperti itu perlu data gitu. Nah, nomor satu terus terang saja saya tidak bisa menjawab secara spesifik, ini pertanyaan teknis sekali ya, tapi mestinya sih ya tidak boleh mengganggu, mencemari lingkungan, tapi mestinya tidak ya, karena ini kan kan ini daur ulang ya. Tapi kelihatannya kalau di Kria tidak seketat rasanya ya, tidak seketat dengan di makanan. Tapi saya mohon maaf secara spesifik saya tidak bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Begitu, terima kasih. Ayo. Iya, terima kasih Pak Eko. Jadi pertanyaannya mirip-mirip ya Bapak ya. Jadi rata-rata biaya operasionalnya tinggi, gimana caranya bisa mendapatkan profit yang optimal gitu. Jadi tadi kalau boleh saya resume dari Pak Eko adalah kita jualan nggak bisa jualan aja gitu per hari. Oh iya saya bikin, saya jual, saya dapat untung, uangnya nggak tahu kemana gitu seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman membuat catatan sederhana gitu ya Bapak ya, walaupun di Excel aja atau misalnya catatan tangan pun, yang penting terdeteksi nih kemana nih uangnya. Jangan-jangan habis di setelah berproduksi lapar pesan makanan via online gitu, habisnya ke situ gitu. Jadi makanya uangnya nggak terdeteksi kemana seperti itu. Baik, ini ada 3 pertanyaan lagi, mau dibacakan atau Boleh. ditampung dulu? Oke, ditampung ya. Baik, info dari teman-teman, ternyata waktu Q&A live-nya sudah usai nih teman-teman, tapi tetap pertanyaan dari teman-teman akan kami tampung, tadi sudah kami tampung. Kemudian nanti izin Pak saya sampaikan ke Bapak gitu ya pertanyaannya, siapa tahu dari Pak Eko ada waktu luang untuk menjawab gitu pertanyaan dari teman-teman. Saya tahu tadi kayaknya di kolom komentar, wah banyak sekali Bapak pertanyaannya ternyata. Kalau masih ada waktu saya jawab. Masih ada waktu mungkin? Paling tidak 2 pertanyaan atas tuh. Hah? Oh oke. Nanti jawabnya via chat aja gitu Ya, Pak. oke. Nggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Sayang sekali teman-teman karena keterbatasan waktu. Jadi sekali lagi pertanyaan teman-teman saya tampung dulu via chat ya. Nanti apabila Pak Eko setelah ini ada waktu luang mungkin bisa dibantu menjawab via chat gitu. Baik, tadi saya resume sedikit dari penjelasannya Pak Eko. Jadi untuk bertumbuh teman-teman itu penting untuk kita tahu kapan saatnya untuk mendelegasikan pekerjaan yang sifatnya operasional ke teman-teman lain atau ke pegawai yang lebih profesional gitu. Jadi kita sebagai pelaku usaha yang akan bertumbuh usahanya harus pandai-pandai untuk memilah gitu pekerjaan manajemen mana yang kira-kira sifatnya krusial untuk menentukan strategi dari usaha kita agar bisa tumbuh. Jangan lupa tadi plan, do, check, dan action seperti itu ya teman-teman. Baik, ini juga ada resume tentang fase pertumbuhan bisnis tadi. Teman-teman jangan lupa juga
leadership ini penting. Ini nanti akan menyinggung soal materi Bu Lisya juga ya, sepertinya soal leadership. Jadi motivasi terhadap diri sendiri itu seperti apa gitu? Apakah tadi motif ya yang tadi Pak Eko sudah sampaikan, apakah untuk cari uang saja atau pelan-pelan ingin bertumbuh atau seperti apa? Itu harus dilakukan secara persisten dan konsisten seperti itu. Tadi juga ada ukuran pertumbuhan bisnis secara umum itu tidak hanya sales dan revenue saja, jadi jualan berapa, dapatnya berapa seperti itu ya, tapi juga terkait dengan pangsa pasar, keuntungan, jumlah karyawan, dan nilai keekonomian ini bisa untuk mengukur pertumbuhan bisnis kita seperti itu. Baik, sekian untuk sesi pertama kita yang sangat inspiring dari Pak Eko. Ternyata mengundang banyak pertanyaan, semoga nanti berkenan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan ilmu yang lebih gitu ya dalam kegiatan Entredev 2023 kalau misalnya memang lolos seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Eko sudah Terima kasih juga waktunya hadir ya pada pagi hari ini, menyempatkan di sela-sela jadwalnya yang sangat padat pastinya untuk datang ke studio hari ini untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Terima kasih Pak Eko sekali lagi. Baik teman-teman, setelah ini kita akan beralih ke sesi kedua, yaitu sesi tentang wirausaha, kepemimpinan dan juga budaya organisasi dengan Ibu Lisya Erza selaku CEO dari ASICS.
Kembali lagi teman-teman bersama saya. Semoga tidak bosen nih gitu ya, pada pagi setengah siang hari ini kita akan lanjut ke sesi kedua kita, yaitu tentang wirausaha, kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kayak kenapa sih kok kita sebagai wirausaha perlu jadi pemimpin yang baik gitu ya. Jadi pada awal mula kita membuat usaha teman-teman, kita kan pasti jadi CEO semua ya, jadi Chief of Everything Officer gitu. Alias semua itu kita kerjakan sendiri, ya finance, ya pemasaran, ya mungkin sampai ke produksi gitu ya. Jadi keputusan kita sebagai pemimpin perusahaan yang kita miliki itu berasal dari kita dan juga untuk kita, seperti itu. Namun seiring berkembangnya usaha kita tuh mulai tidak bekerja sendiri teman-teman. Pasti dari banyak dari teman-teman di sini sudah merekrut tim gitu yang lebih profesional untuk membantu teman-teman dalam melakukan aktivitas usaha. Dan karena sumber daya yang kita butuhkan untuk melakukan usaha juga mungkin semakin kompleks ya, baik dari sumber daya manusia maupun bahan bakunya, seperti itu. Nah, tanpa kita sadari kita sebagai pemilik usaha ini butuh untuk mengupgrade diri gitu, untuk mengintegrasi segala hal tersebut agar berjalan mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Jadi integrasi tersebut perlu dilakukan secara berulang-ulang gitu, sehingga menjadi sebuah budaya, sebuah identitas dari sebuah bisnis atau usaha yang tentunya tadi seperti Pak Eko sudah sampaikan, setiap usaha itu unik. Jadi budayanya mungkin tidak akan sama gitu, sama-sama jualan anyaman gitu misalnya ya, tas anyam, tapi mungkin budayanya beda karena yang terlibat sumber daya manusianya beda, sumber daya alamnya beda dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan masing-masing usaha. Jadi untuk membahas bagaimana sih cara kita mengupgrade diri, terutama dalam hal kepemimpinan dan juga bagaimana sih menerapkan budaya usaha yang harus dimiliki oleh wirausaha, sudah hadir bersama kita perempuan hebat nih di sebelah saya, Ibu Lisya Erza selaku Chief Executive Officer dari ASICS Holding Indonesia. Halo. Selamat datang Ibu, salam kenal. Selamat siang semuanya teman-teman. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Sudah siap nih Ibu untuk sharing hari ini? Sharing siap. Siap Yang ya? penting peserta juga siap. Siap. Tadi sih Ramai ya? Iya, animonya tinggi banget kayaknya waktu sesi pertanyaan, tahu-tahu membludak aja gitu pertanyaan. Nanti insya Allah kita akan tampung gitu ya, dan pertanyaan yang beruntung akan kita bacakan untuk langsung dijawab oleh Bu Lisya. Jadi izin saya bacakan dulu sedikit CV-nya Ibu ya. Aduh malu. Gak apa-apa, ini biar teman-teman tahu nih bahwa wah ini kesempatan emas nih untuk belajar sama Bu Lisya. Jadi teman-teman, Ibu Lisya ini aktif sebagai CEO dari ASICS Holding Indonesia, yaitu ASICS ini mohon koreksi ya Ibu kalau ada yang kurang pas. Jadi ASICS ini bergerak dalam rantai pasok terutama di bidang agroindustri dan kehutanan, menggunakan teknologi sehingga proses bisnisnya bisa berjalan lebih efisien dan transparan. Betul sekali. Jadi teman-teman, terutama tadi kan Pak Eko ngomongin KRIA, jadi mungkin teman-teman yang punya bisnis agrobisnis atau mungkin jasa dan teknologi, ini tepat banget kalau mau bertanya dengan Ibu Lisya gitu. Jadi nanti bersama-sama kita akan belajar dari pengalaman beliau nih tentang bagaimana mengupgrade skill kita menjadi pemimpin yang membawa budaya yang baik. Selain jadi CEO ASICS, Ibu Lisya juga aktif dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Apindo UMKM. Beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Akses Industri Internasional Kamar Dagang Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Kadin.
Dan ini penghargaan Ibu Lisha luar biasa sekali. Ini tercatat sebagai thought leader di Oxford Business Group Indonesia Country Report 2019 dan juga sebagai 5 top world's top business woman in supply chain. Wow, keren sekali. Dan juga Woman in Fintech Power List 2021 in ESG kategori. Dan juga kemarin di presidensi G20 yang sudah kita lalui sebelumnya, beliau juga aktif tergabung dalam Task Force B20 dalam bidang ekonomi dan value chain. Sudah memiliki pengalaman industri selama 15 tahun, Bu Lisha telah keliling dunia nih memimpin bisnis di Inggris, Singapura, Hong Kong, dan juga Indonesia, mulai dari sektor teknologi, media, dan keuangan. Baik. Oh ya, ada yang kelewat nih juga sebagai juga mendapatkan penghargaan satu lagi nih, World's Best Sustainable Finance Solutions Provider in Supply Chain Finance dari majalah Global Finance di Eropa. Jadi merebut penghargaan dari BNP Paribas yang pernah memegang kategori tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Oh, Bu Lisha juga aktif di meluncurkan panduan investasi lestari bersama dengan Koalisi Ekonomi Membumi bersama dengan Kementerian Investasi atau BKPM sebagai salah satu warisan kepresidenan G20 Indonesia. Udah ya. Jangan. Kita kalau bacain semua Jago banget. ya, lama-lama pipinya Bu Lisha jadi merah karena aduh gitu. Tapi saya salut banget. Kenapa saya salut? Karena di sela-sela kesibukannya nih, Ibu Lisha ini masih sempat untuk menonton konser sebuah girl band Korea di GBK beberapa waktu lalu. Ini saya kepo Instagramnya Ibu Lisha. Wah, ini saya kalah saing ini berarti ya. Iya, terciduk. Ternyata Ibu Lisha sedang ada di lautan manusia sedang menonton konser girl band tersebut. Kira-kira kita kayaknya nggak akan bahas itu lebih lanjut ya Bu, kita kayaknya kalau ngobrolin itu jadi nggak sharing nih hari ini seperti itu. Baik, setelah ini Bu kita langsung berikan sesi ini kepada Ibu Lisha untuk sharing bagaimana menjadi wirausaha yang memiliki jiwa leadership dan juga budaya organisasi yang baik. Kepada Ibu Lisha kami persilahkan. Thank you. Kalau sama Blackpink sebenarnya yang saya kagumi itu tiba-tiba banyak pelaku usaha yang muncul. Iya, bisnisnya tiba-tiba di bawah pohon gitu ada tukang make up, terus juga ada yang just tip makanan. Tukang make up itu untuk yang menonton nih, untuk yang nonton. Jadi itu luar biasa tuh, pelaku usaha Indonesia selalu melihat kesempatan. Membaca sebenarnya. peluangnya luar biasa ya Ibu. Oke, hari ini kita bahas soal organisasi, soal leadership. Kita lihat sedikit ketika teman-teman mengembangkan usaha seperti apa sih perjalanannya. Mungkin ada tips yang bisa saya sharing sedikit. Ketika saya membangun organisasi-organisasi dari usaha-usaha yang saya pimpin. Ada paparan sedikit ya teman-teman. Pertanyaan saya yang pertama adalah di slide berikutnya. Seberapa sering sih teman-teman merasa seperti ini? Ayo, siapa yang relate teman-teman? Stres gitu ya, kayak kantor tuh mau bikin usaha kayak susah banget gitu cari duit, ngurusin orang gitu. Apalagi ketika kita bicara tentang organisasi, itu namanya kata utamanya tuh organ, badan. Nah, si tubuhnya organisasi, tubuhnya perusahaan teman-teman tuh kayak apa? Kalau kayak kita sakit gitu kan biasanya aduh sakit kepala, aduh kesleo gitu. Nah, ketika di dalam perusahaan kita itu organnya tidak bekerja dengan baik, maka yang muncul kayak gini, tiba-tiba jadi stres, tiba-tiba ini orang kok dibilangin nggak ngerti-ngerti gitu ya. Apalagi kalau karyawannya mulai banyak, vendornya juga mulai banyak. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman mungkin bisa di kolom chat juga, berapa kali sih sebulan mengalami pengalaman kayak gini. Nah, yuk kita lihat yuk nextnya. Nah, saya dan organisasi itu beragam. Jadi kalau nanti teman-teman juga pernah punya pengalaman di organisasi yang mungkin sifatnya itu yayasan atau LSM, dari yang saya sharing hari ini, karena pengalaman saya pernah di perusahaan tapi pernah juga di organisasi-organisasi yang bentuknya kelompok, asosiasi. Nah, termasuk juga ketika kita bicara dengan scaling up di asosiasi juga kita ada beberapa kegiatan, termasuk akselerator namanya Entrepreneurs Organization. Boleh nextnya lagi? Ini topik bahasan yang dititipkan ke saya. Kenapa budaya itu penting? Proses untuk mempertahankannya gimana? Tadi juga sama mereka sempat dibahas kualitasnya itu kayak apa, dan perbedaan leadership usaha yang baru dirintis dan yang lagi scaling up itu seperti apa. Teman-teman di sini yang hadir juga mungkin perjalanannya agak beda-beda ya. Ada yang masih baru, ada yang udah agak lanjut. Nah, nextnya, nah kenapa sih penting gitu perjalanannya? Saya yakin semua yang hadir di sini punya strategi usaha, strategi pasar, strategi mengembangkan usaha.
Kemudian teman-teman punya sumber daya, ada yang modal, ada yang orang, ada yang teknologi gitu ya. Nah, ketika kita bicara sumber daya dan modal, maka manusia itu teman kita, partner kita, karyawan dan bahkan mitra vendor dan distributor kita juga sebenarnya adalah human capital gitu. Ada modal manusia di sana, di mana di situ apa sih yang jadi modalnya gitu. Kalau misal modal duit tinggal saldo gitu. Saldo e-wallet atau saldo di bank. Tapi kalau misalnya manusia sebenarnya modalnya itu satu adalah skillnya. Dia harus punya skill, maka itu jadi modal. Harus punya perilakunya baik gitu. Kalau misalnya masuk kerja tepat waktu, kalau pulang tepat waktu atau enggak nih? Atau kita mau telat gitu ya. Nah, ini perilaku. Kemudian yang ketiga yang sering kali kita komplain itu adalah budaya. Budaya perusahaan itu enak nggak sih? Ketika kita mau menghadirkan orang-orang yang punya skill, punya perilaku baik, dia akan bertanya, budaya di perusahaan ini seperti apa? Nah, banyak meme gitu kalau misalnya di sosmed gitu kan yang suka mencerca bosnya atau teman kerjanya itu karena budaya ini. Nah, dari budaya ini akan muncullah praktek-praktek manajemen sumber daya manusianya. Tadi pagian kita dengar tentang manajemen ya. Nah, ketika ada praktek-praktek di dalam sistem SDM-nya atau HR-nya, maka di situ mulai terlihat juga kontribusi HR terhadap kinerja usahanya. Kalau punya skill bagus, perilaku bagus, budayanya jelek, orangnya malas gitu. Akhirnya kinerja usahanya juga kurang baik akhirnya. Tadi sempat dibahas, ini karyawannya bener kerja atau enggak gitu. Nah, itu di situ kinerja usaha itu akan terlihat di belakang. Ketika kinerjanya sudah terlihat, maka ada penyesuaian strategi. Ini sebenarnya kita pemilihan human capital udah bener belum sih, budaya kita apa sih yang perlu diganti gitu misalnya, toxic atau enggak gitu kalau bahasa anak sekarang gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting budaya itu karena dia membentuk salah satu modal yang dapat digunakan selain uang di dalam mendukung kinerja usaha kita. Nextnya, nah ini saya ingatnya film ini waktu disuruh, ini budaya yang baik tuh kayak apa gitu ya. Sebenarnya budaya itu cara hidup kita, cara hidup di perusahaan yang kemudian berkembang dan dimiliki bersama. Jadi ya bosnya, ya karyawannya, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Itu maksudnya ketika ada perubahan karyawan atau ada pengembangan karyawan, budaya ini kemudian akan berlanjut gitu di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pernah nonton film ini bosnya agak tanda tanya, terus karyawannya tuh kayak yang pinter tapi nggak digunakan dengan baik gitu. Nah, ini contoh salah satu budaya yang sebenarnya kurang baik dalam mendukung kinerja usahanya. Ngabuburit mungkin bisa nonton bareng gitu ya, My Stupid Boss. Nah, sebenarnya budaya cara hidup yang dimiliki bersama ini bentuknya tuh dari mana sih? Dari mana kita tahu budaya di dalam organisasi kita itu baik atau buruk? Yuk kita lihat contekannya nextnya. Nah, budaya itu satu, bahasa. Gimana sih cara karyawan kita atau kita sendiri bicara di dalam usaha. Kalau misalnya bosnya marah-marah terus gitu, bahasa yang dipakai kasar ya pasti budayanya juga akan cenderung lebih toksik gitu bahasanya. Kalau dari artefak misalnya dari SOP, punya SOP atau enggak sih? Kalau misalnya ada berarti perusahaan ini punya budaya yang cenderung rapi karena ada SOP-nya, ada artefak budayanya. Ketika ada gagasan misalnya, pimpinannya punya visi, kita punya visi sebagai pelaku usaha, timnya punya ide, nah gagasan-gagasan ini keluarnya apa, yang produktif atau yang tidak, itu akan menjadi budaya. Aktivitas yang dikerjakan, apa sih yang dilakukan sehari-harinya, ketika datang, masuk ke kantor atau sekarang WFH gitu ya, begitu online, apa yang dilakukan, nah aktivitas ini membentuk budaya tersebut. Baru kemudian yang biasanya disusun adalah sistem, siapa yang lapor, seberapa sering kita meeting, seberapa sering kita punya pertanggungjawaban, kemudian bagaimana kita berkolaborasi antar unit yang produksi, yang jualan, yang punya uang, yang nyuruh-nyuruh gitu. Nah, ini juga akhirnya jadi satu sistem. Dan di dalam setiap budaya biasanya itu ada otoritas. Siapa yang punya otoritas untuk bilang iya atau tidak? Siapa yang punya wewenang untuk menentukan keputusan-keputusan sehari-harinya. Jadi otoritas itu juga bentuk dari budaya kita, dan yang biasanya orang pertama kali organisasi pasti yang pertama dibikin adalah organization chart. Jadi si struktur organisasi di mana di situ ada hierarki. Siapa yang senior, siapa yang junior, siapa yang sebenarnya dia punya wewenang lebih banyak. Nah, ini hal-hal yang membuat sebuah budaya itu baik atau tidak, teman-teman coba deh renungkan gitu ya. Bahasa yang dipakai di usahanya teman-teman gimana? Aktivitasnya gimana? Sistemnya sudah ada atau belum? Kalau belum, mau dibikin seperti apa? Otoritas siapa yang punya wewenang gitu. Jangan ternyata
misalnya punya usaha bareng-bareng sama teman-teman gitu tujuh-tujuhnya punya otoritas yang sama, itu kadang-kadang bingung tuh. Turun rembuk aja gitu iya, ya. jadi bingung kan siapa sebenarnya yang bikin keputusan sih, itu lempar-lemparan gitu. Kenapa ini belum loh? Dia juga belum gitu. Nah, ini bisa dimulai dari sini. Nah, nextnya kalau misalnya kita sudah mulai melihat budaya, posisi kita sebagai leader itu ada di mana? Leader itu sebenarnya banyak di perusahaan kita. Ada yang leadernya itu operasional, jadi kepala regu atau tim gitu ya, koordinator, bahasanya itu banyak macam-macam. Nah, di dalam operasional unit leadership ini yang dia lakukan itu pengelolaan untuk sekarang, minggu ini, bulan ini, tahun ini, musim ini gitu ya. Nah, ketika dia mengelola saat ini, biasanya dia akan melihat itu kira-kira sampai 2 tahun lah, tahun ini sama tahun depan. Wah, tahun depan kita bakalan kampanye, bisa yang ini, yang bisnisnya sablon itu langsung nyiapin gitu. Oke, kita harus punya siap bahan baku gitu ya. Terus kalau misalnya kita mulai merencanakan masa depan, itu biasanya agak panjang. Yang punya bisnis akan ngelihat 5 tahun dari sekarang bisnis saya masih laku nggak sih gitu ya. Kalau dulu saya sering snack-snack itu ada apa namanya, sempat ada masanya tuh semua matcha, semua green tea. Sampai ada masanya lagi semua cheese, kopi dikasih kayak cheese gitu. Mentai, boba gitu semuanya. Nah, tapi 5 tahun dari itu belum tentu si makanan ini tuh masih relevan gitu ya. Kalau yang di daerah-daerah apa namanya, Jawa Barat, Bandung gitu kan, maici gitu, wah dulu semua orang mau makan itu. Nah, 5 tahun setelah itu harus inovasinya seperti apa? Nah, ini leadership yang kemudian dia akan mulai melihat dari bisnis unitnya, dari divisinya. Ini kita kalau ada penambahan mesin, seberapa lama sih untuk memenuhi. Baru kemudian yang biasanya akan melihat lebih jauh lagi gitu, 10 tahun, 20 tahun, itu biasanya yang pimpinan tertinggi. Dia akan mulai melihat strategi perusahaannya. Saya mau merger bahasanya kalau yang keren gitu ya, yuk kita gabung gitu, aku punya keripik, ayo punya boba gitu, ayo kita bareng gitu. 10 tahun dari sekarang ini jadi hits nih yang keripik rasa boba. Nah, itu kita mulai membentuk masa depan. Jadi bukan lagi mengelola cuma saat ini, bukan cuma merencanakan masa depan perusahaan gimana, tetapi mulai membentuk. Jadi ada trendsetter gitu bahasanya. Kok ini perusahaan ini banget ya, terdepan banget gitu ya, karena dia mulai memikirkan leadershipnya itu masa depannya itu kayak apa, baru dia hitung mundur organisasinya mau gimana, budayanya mau gimana. Kita lanjut lagi. Nah, setelah itu baru dia menentukan nih, oke, struktur saya tuh kayak gimana ya, apakah yang harus lurus dari atas ke bawah semua instruksi itu didelegasikan, atau yang sesuai fungsi aja, yang di sini yang markom, yang di sini yang produksi, itu di bawahnya ada turunan laporan. Tapi sekarang ada juga yang namanya matrix, di mana semua orang itu harus koordinasi bareng, tapi dia laporannya itu tetap ke atas. Jadi misalnya produksi dia akan koordinasi dengan yang salesnya gitu, tapi ketika dia laporan dia tetap laporannya ke atas. Ada juga yang by divisi, biasanya organisasi yang lebih besar itu dia akan punya divisi-divisi. Di perusahaan-perusahaan yang baru-baru sekarang itu dia lebih banyak network ya, jadi tidak terlalu banyak hierarki, tapi dia harus banyak bekerja sama dengan timnya. Jadi misalnya tim marketing communications ya harus kerja bareng sama social media, sama designer, sama PR, sama macam-macam. Kemudian ada yang base-nya dari tim. Ada juga perusahaan yang enggak, kita nggak mau gendut-gendut lah gitu, harus lean aja gitu. Nah, ini struktur itu banyak itu pilihannya. Mana yang benar, mana yang salah nggak ada. Tergantung teman-teman tadi masa depannya mau kayak gimana. Nah, di situ baru memilih yang tepat. Dan tidak jarang juga gitu dalam pengalaman saya, yang tadinya awalnya hierarki, ketika dia harus bekerja dengan cepat, dia harus geser ke network. Dari network kemudian melihat, oh ini harus ada disiplin, dia akan mulai geser ke team base gitu misalnya. Jadi ada pergeseran juga gitu, namanya juga organ gitu ya, badan. Jadi dia akan terus berevolusi. Nah, lanjut lagi kita bahas berikutnya. Nah, ini evolusinya. Jadi yang tradisional misalnya sekarang kepala produksi, kepala penjualan, kepala keuangan gitu. Terus begitu besok kan mereka kerjanya nggak sendiri-sendiri. Dia akan nanya, kita punya duit nggak buat beli bahan baku gitu. Nah, ini akan dia mulai ada koordinasi antar bagian. Habis itu orangnya makin banyak, usahanya ya mudah-mudahan semuanya berkembang gitu ya. Habis itu loh kok ini semua koordinasinya jadi berantakan. Akan mulai merapih kembali. Dan kemudian organisasi yang akan scaling up, organisasi yang akan bergerak maju, dia akan punya
pola di mana setiap unit itu belajar dari unit yang lain. Akhirnya disebutnya learning organization. Perusahaan kita itu adalah perusahaan yang tim-timnya itu saling belajar. Kamu kalau pitching tuh gimana sih? Oh, oke, saya mau pitching nih sama bos saya, nambahin anggaran gitu misalnya. Itu dia akan saling belajar di sana. Dari evolusinya ini, maka kita yang sebagai pimpinan akan mulai sakit kepala di sini. Karena apa? Ketika 2 orang, maka kompleksitasnya itu cuma A sama B. Begitu 3 orang, bukan cuma A, B, C, karena A sama B, B sama C, C sama A gitu, jadi 6. Nambah lagi 1 orang lagi aja nih, jadi timnya cuma berempat. Kompleksitasnya itu udah 24. A sama B, B sama C, B sama ini, sama ini. Nah, sehingga kenapa kita harus punya rencana organisasi kita itu harus kayak apa? Bayangin ya, dari cuma 2 orang, 3 orang, ke 4 orang, itu dari kompleksitasnya 2, 6, lalu tiba-tiba jadi 24. Bangun pagi, masalahnya dari 2, tiba-tiba jadi 24 masalah gitu yang harus diselesaikan sebagai pimpinan. Nah, ketika kita di titik itu, akhirnya rasanya kayak gini, kerja tuh berat banget gitu kayaknya tiap hari, gitu ya, ini jadi pengusaha kok tadinya mau flexing mungkin ya, mau kaya, mau jalan-jalan kemana-mana, ini malah jadi yaelah gitu tiap pagi gitu ada masalah. Nah, sehingga kita dalam menjadi pemimpin itu satu harus ngerti dulu kompleksitas pekerjaan itu emang nambah. Nah, dari situ baru kita mulai ngatur organisasinya. Nah, kemudian karena kompleksitasnya banyak, ya kita kayak beban hidupnya susah banget gitu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebagai pemimpin pasti ada yang dipimpin. Kita harus punya tim. Kita harus ada tim yang untuk delegasi pekerjaan. Kayak tadi pagi kita sempat dengar juga kan, dia sebagai pimpinannya dia mulai punya tim, dia mulai menyerahkan tugas-tugasnya gitu. Bukan berarti lepas tangan, tapi dia punya tim untuk mendukung. Lalu dia punya infrastruktur, dia akan punya cara untuk menentukan otoritas, bagaimana berkomunikasi di dalam, keputusan itu seperti apa, dan kemudian dia akan punya tim marketing baru di mana ini lebih banyak untuk melihat kompetisi, margin usahanya itu nanti seperti apa. Nah, ngebangun budaya itu bukan kayak Roro Jonggrang ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya, wah gila saya berusaha mengganti budaya usaha saya terus tapi nggak ganti-ganti ini. Karena memang mengganti budaya itu banyak tadi, dari bahasa, sistem, artefaknya, otoritasnya, hierarkinya gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita lakukan overnight atau semalam gitu ya, semalam suntuk itu nggak bisa. Jadi jangan takut kalau misalnya memang budayanya itu banyak. Nah, mulai dari mana? Nah, ini 9 bab sebenarnya. Tapi titik checklistnya tuh ada gitu sebenarnya gimana cara kita membangun budaya. Yang pertama, timnya itu harus sehat. Sehat tuh maksudnya apa? Kalau ada perbedaan itu dia tidak kemudian menjadi stres, tidak kemudian menjadi konflik. Itu ada area-area yang harus dipastikan tim itu harus sehat. Kemudian semua tim itu harus merujuknya ke satu hal. Kita sebagai perusahaan itu merujuknya ke satu hal. Apa tadi? Kalau misalnya tadi Pak Eko bilangnya harus ke market share atau ke profitability. Nah, itu satu hal yang akan dikejar semua tim itu harus seperti apa. Nah, itu akan membentuk budaya yang sama. Kemudian ada ritme juga. Rapat koordinasi itu dadakan atau sering banget saking banyak meetingnya jadi nggak kerja-kerja gitu ya. Nah, itu juga akan ada ritmenya. Kemudian akuntabilitas tuh harus jelas. Yang tanggung jawab saya, yang mengerjakan orang lain gitu. Tapi orang lain yang dikejar gitu, padahal yang akuntabel saya. Nah, ini harus jelas sebenarnya. Kemudian ada feedback dari karyawan. Apa sih yang menyulitkan, apa yang memudahkan, core value dari perusahaan itu, tujuan bersamanya itu juga harus hidup. Kadang-kadang kalau misalnya kita masuk kantor-kantor gede itu suka ada yang teamwork, integrity. Teamwork makes the dream work. Bener lah. Tapi cuma di mulut gitu, nggak hidup. Nah, ini yang jadi bahaya, itu nggak jadi budaya akhirnya. Nah, di mana akhirnya di situ sebagai pemimpin kita harus juga menjelaskan kepada tim kita strategi kita tuh apa. Kadang-kadang mereka ngerti, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi harus dijelaskan karena kalau enggak karyawannya juga nggak tahu sebenarnya ini bos saya tuh maunya kemana sih? Kenapa kok semua harus cepat-cepat gitu? Kenapa kok ini lama gitu? Karena ada strategi-strategi yang dilakukan. Lalu seperti apa sih kalau sukses atau gagal? Kan biasanya kalau pulang gitu, sayang, how's your day? Gimana harimu hari ini gitu. Nah, ini sama di perusahaan itu, harimu hari ini tuh kayak gimana, harus tahu itu bagus atau enggak, stres atau enggak, itu harus tahu parameternya sebenarnya. A good week, a bad week, minggu yang baik, minggu yang buruk, bulan yang baik, bulan yang buruk tuh kayak apa.
Kemudian perencanaan dan kinerja itu harus bisa dilihat sama semua orang di dalam perusahaan yang teman-teman pimpin. Gitu deh ceritanya. Wah, menarik nih. Saya baru pertama memandu acara presentasinya pakai meme. Kayak stiker gitu ya. Stiker si pentol itu. Semoga teman-teman jadi langsung relate nih. Wah, ini stiker yang biasa saya lihat nih di sosial media. Jadi menarik banget teman-teman. Jadi ternyata kadang kita suka luput begitu ya Bu ya, mentang-mentang usaha kita belum sebesar perusahaan besar, emangnya butuh ya gitu budaya. Ternyata budaya itu bisa dimulai dari hal yang sekecil tadi, sekecil bahasa seperti itu ya. Jadi mulai dari bagaimana cara teman-teman berkomunikasi dengan timnya seperti itu, nanti akan dilanjutkan ke artefak dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lisya. Baik, ini kita mau main this or that dulu atau Waduh. boleh ya this or that dulu. Ini kuis cerdas cermat gitu ya Bu. Saya cuma pengen tahu sedikit aja dari Bu Lisya. Oke. Ibu Lisya, pilih menjadi entrepreneur atau menjadi pimpinan sebuah perusahaan? Jadi entrepreneur itu harusnya emang jadi pimpinan, jadi nggak ada ini nasib itu. Itu nasib, nggak bisa dipilih. Nggak bisa dipilih, ngantor atau bisnis gitu deh Bu? Ngantor atau bisnis, kalau boleh milih enak ngantor. Enak ngantor, karena? Enak ngantor soalnya nggak usah mikir, tanggung jawabnya ada di pemimpinan usaha. Jadi pemimpin usaha itu sebenarnya tanggung jawabnya besar loh, karena karyawan kita walaupun cuma satu ya, berarti kan satu itu dia ada keluarganya mungkin gitu. Apalagi kalau karyawannya mungkin udah 5, kalau karyawannya 40 gitu, ini 40 keluarga. Jadi mendingan ngantor daripada jadi pengusaha. Tanggung jawab moralnya Tanggung tuh, jawab moral. iya siap Ibu, ya oke. Berarti Ibu Lisya pilih ngantor gitu. Kalau boleh milih ya. Kalau boleh milih, ini tadi karena cuma just for fun aja ya teman-teman. Baik, yang kedua, Ibu lebih pilih budaya yang kekeluargaan atau nyantai atau yang profesional, yang kaku? Budaya, nah ini sering jadi perdebatan nih. Kalau misalnya santai, emangnya nggak profesional? Nah sebenarnya budaya santai itu boleh, makanya kita harus punya sistem, punya apa supaya di kantor bisa ketawa-ketawa, tapi habis itu kerjaan tetap beres. Jangan sampai budayanya dia santai tapi lupa bahwa dia tuh menjalankan usaha. Jadi kayak teman gitu ya Jadi Bu, teman. ya? Kemudian kalau misalnya nggak produktif, aduh nggak enak tuh negurnya gitu. Ya Itu karena nggak boleh sudah tuh. terlalu akrab Terlalu gitu akrab. ya. Jadi akrab boleh, tetapi profesional itu tetap jalan. Apakah di organisasi tertentu harus strict gitu? Bisa aja, kalau itu yang paling cocok. Kalau di tempat saya biasanya lebih santai sih. Berarti Bu Lisya ini alirannya aliran santai tapi profesional ya Bu ya? Iya. Siap. Hidup berat soalnya. Iya berat banget. Ya kadang kita batasan itu kadang suka bias ya Bu ya. Kalau misalnya ya kita memutuskan untuk jadi friendly, kadang-kadang disalahartikan. Salah-artikan betul. Jadi setengah curhat ya teman-teman. Jadi lagi-lagi karena saya moderator, saya punya kesempatan untuk bertanya duluan nih kepada Ibu Lisya gitu. Ibu, menurut Ibu ya, sebagai pemimpin yang dari usaha yang misalnya usahanya dari mulai merintis terus tiba-tiba sekarang, bukan tiba-tiba sih, tapi ternyata mau scaling up gitu ya. Kira-kira jiwa kepemimpinan yang paling penting untuk dimiliki itu apa menurut Ibu? Tahan banting. Tahan banting. Tahan banting. Jadi punya usaha itu emang lebih enak ngantor gitu, tapi punya usaha itu lebih enak lagi. Karena satu, kita punya ide dan itu ide yang bisa kita wujudkan, itu satu. Karena kalau di kantor nggak bisa punya ide, tergantung lain nggak sama bosnya gitu. Kalau nggak, ya idenya mandek gitu. Tapi kalau jadi pengusaha, ide itu bisa berjalan. Kemudian kalau misalnya kita kemudian menjalankan usaha tersebut, kita kemudian bisa membuat waktu kita itu lebih bebas. Makanya bisa kemana-mana, bisa melakukan banyak hal. Saya lupa tadi pertanyaan apa. ya pokoknya tahan banting. Tahan Tadi banting. katanya Oh iya, banting. tahan banting. Nah, karena kita mau menjalankan visi kita, pasti itu gempuran dari luar tuh banyak, kompetisi lah, stres lah, duit nggak cukup lah, gitu, karyawan rewel lah, organisasinya belum beres-beres lah gitu. Nah, setiap hari itu pasti ada stres,
tahan banting itu penting. Kalau nggak tahan banting, usahanya nanti gitu-gitu aja, nggak bisa lari. Jadi dari berbagai kriteria kepemimpinan yang harus sobat miliki, yang paling penting adalah tahan banting gitu ya, karena menjadi entrepreneur itu sepertinya banyak hal-hal stresor tadi ya Bu, yang tidak bisa terprediksi, tahu-tahu datang jebruk aja gitu ya kepada kita dalam waktu yang kita tidak bisa tentukan kapan gitu. Jadi memang ngantor itu enak karena memang ya sudah setiap bulan menerima gaji gitu ya, tapi minusnya mungkin kalau kita punya ide brilian nggak bisa langsung diimplementasikan pada saat itu juga. Jadi teman-teman entrepreneur ini beruntung karena punya time freedom gitu istilahnya Bu ya, untuk mewujudkan mimpinya yang mungkin bisa mewujudkan hajat hidup orang banyak dan juga memberi dampak untuk sosial dan juga lingkungan. Kalau dari saya kayaknya kalau nanya lagi akan diprotes nih sama sobat wirausaha, karena sudah banyak yang curhat ini Ibu yang sudah ditampung oleh teman-teman gitu ya. Izin saya bacakan dulu 5 curhatan atau 5 pertanyaan. Wah, ada 6 ini ternyata. Nanti kemudian akan dijawab oleh Ibu Lisya. Yang pertama, kiat-kiat menjadi seorang leader yang sukses itu gimana sih Bu? Karena saya sangat tidak pede untuk memimpin, takut punya karyawan. Gitu. Ya, ketakutan ini mungkin kayaknya banyak yang punya gitu. Nanti mohon izin Ibu Lisya mungkin akan share kepada kita gitu ya. Gimana nih pertama kali punya karyawan, kiat-kiatnya apa saja gitu. Yang kedua, saya Arfan dari Malang. Halo Arema gitu ya, Mas Arfan, izin bertanya tentang budaya organisasi yang terbangun dari personal values kita sebagai owner, apakah ideal gitu. Misalnya saya anaknya indie banget nih gitu. Cocok kayak di perusahaan keuangan gitu ya, kan. Seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga, bagaimana memanage para penjahit yang merasa lebih tahu segalanya dibanding ownernya. Seperti saya produksi mukena, ini kayaknya banyak teman-teman yang produksi mukena ya, tadi juga ada yang produksi mukena dan punya SOP sendiri. Kadang para penjahit suka seenaknya jahit, harusnya begini dia malah begitu, sedangkan saya susah mencari penjahit. Baik. Kemudian yang keempat, selamat pagi, saya Ranza dari Pepo Indonesia sebagai marketplace freelancer. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi budaya karyawan yang perilakunya baik tapi pencapaiannya kurang, tapi ada juga yang perilakunya kurang tapi pencapaiannya baik. Seperti itu. Yang keempat, yang kelima, nanya dong Bu. Baik. Siap. Bagaimana saya bisa mencapai keseimbangan antara mengelola bisnis dan menjaga kehidupan pribadi. Ini bahasa zaman anak zaman sekarang. Work life balance gitu ya, gitu. Apakah itu mungkin terjadi sebagai seorang entrepreneur? Nanti Bu Lisya yang akan menjawab. Kemudian pertanyaan terakhir ini, bagaimana merintis usaha agar bisa berkembang dengan manajerial yang bagus? Nanti mungkin didefinisikan juga manajerial yang bagus ini seperti apa ya tadi Bu ya. Bagaimana cara mengatur timnya agar bisa solid, karena kami kelompok bukan karyawan. Baik, 6 dulu ya teman-teman gitu. Silakan Ibu. Yang pertama jadi leader supaya pede, lead diri sendiri dulu. Bangun pagi tepat waktu nggak, disiplin nggak gitu. Kalau kitanya nggak punya karyawan, nanti karyawan juga ngikutin contohnya yang kurang baik gitu. Tapi kalau nggak pede untuk memimpin, sebenarnya ini bisa dibangun, dicoba. Nggak harus memimpin langsung perusahaan, tapi bisa misalnya di kelompok RT-nya, atau kadang-kadang dia mungkin kelompok olahraga gitu ya, ada acara atau arisan, jadi ketua panitia lah gitu paling nggak ya. Apalagi ini mau mungkin pada mau mudik gitu ya, ketua panitia halal bihalal gitu, itu boleh latihan dari situ dulu. Nanti kalau misalnya udah ternyata kayak gini, mau mimpin itu ada enaknya, ada enggaknya, ada gampangnya, ada susahnya. Nah habis itu baru punya karyawan. Tapi mulainya bisa dari yang resikonya rendah, itu bisa. Jadi semangat aja dulu. Belajar baca atau ngikutin sosmednya itu yang leader gitu, kayak apa sih gitu nih leader bentuknya. Terus ini Arfan dari Ngalam, Malang. Budaya organisasi personal value sebagai owner founder apakah ideal? Memang harus pakai personal value-nya, karena perusahaan kita, bukan perusahaan orang lain. Itu harus ada, karena kadang-kadang kita suka copy paste ya, organisasinya wah gila Unilever atau terlihat keren gitu ya, gitu dipakai, padahal nggak cocok gitu sama bisnis kita atau perusahaan kita sendiri gitu ya. Ini yang memang harus pakai personal value kita.
Nah, sehingga yang nanti terbentuk itu merefleksikan juga visinya kita, personal value-nya kita. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika misalnya personal value-nya itu tidak sinkron, toxic. Nah, itu jangan pakai personal value kalau kayak gitu nanti jadi masalah. Nah, kemudian manage penjahit. Oke. Satu yang ngasih kerja tuh kita. Jadi kalau misalnya penjahitnya nggak nurut sama kita, jadi ngasih kerjaan lagi. Emang agak susah ya, tapi ada dua cara sih. Yang satu kitanya memang galak gitu. Ini ngikutin, kalau enggak dipotong biayanya gitu per piece-nya. Atau bisa juga diajak main dulunya semua bareng terus dikasih pemahaman yang sama. Kita menyamakan visi. Ayo kita mau ngejar nih kliennya, kalau misalnya kita jualannya jahitannya kayak gini, mereka nggak mau, nanti kita nggak dapat kerjaan lagi. Jadi pemahaman itu yang dibangun. Dan kita apresiasi bahwa mereka mungkin emang jago banget gitu ya tukang jahitnya, bikin sesuatu gitu, wah mulus gitu. Tetapi ketika mereka bergabung ke organisasi kita, ke ownership ada di kita, mungkin bisa diberi penjelasan juga gitu ke penjahitnya bahwa apa yang dia produksi itu ada dampaknya kepada pekerjaannya dia juga. Nah, tinggal nanti implementasinya mau galak atau enggak. Semangat Bu, memang masalah di Indonesia itu nggak cuma di mukena, di tukang aja kadang-kadang ini mandor gitu ya, masang tegel itu suka miring-miring. Ngerasa jam terbangnya udah lebih tinggi. Benar, ya. lebih tinggi. Arsiteknya dimarahin. Nah, kemudian ini budaya dengan perilaku baik, pekerjaan kurang, perilaku. Oh ini oke. Ada teori-teori yang bilang gini, ada istilah namanya A player. A player itu perilaku baik, hasil kerja baik, loyalty baik gitu, pokoknya semuanya keren banget itu contoh gitu. Tetapi ada juga yang pemain yang kalau dia skillnya nggak baik bisa di training, tapi kalau perilakunya nggak baik susah di trainingnya. Nah, jadi lebih baik orang yang tidak punya skill bagus tapi perilakunya bagus, karena apa, itu bisa di training lebih gampang. Kalau misalnya perilakunya kurang baik, pencapaiannya baik, itu akan memberatkan, karena akan jadi seperti kalau kita bahas organisasi dari itu badan ya, kayak panu, ada kecil gitu. Tadi kecil, tapi sini lama jadi banyak. Gitu. Nah ini sama, jadi hilangkan panu-panu yang ada di usahanya teman-teman ya, kalau pas lagi milih orang. Gimana cari keseimbangan antara ngelola bisnis dan kehidupan pribadi? Bisa dari jadwal, kita semua jadwalnya sama 24 jam. Yang harus disesuaikan itu ekspektasinya. Kalau misalnya kita menjadi pacar yang baik, mungkin kalau yang masih jomblo, masih muda-muda gitu ya, oh saya mau jadi pacar yang baik itu apa? Penuh perhatian gitu. Oke, pacar yang baik itu apa? Oh ini selalu ada untuk pasangannya, padahal dia kerjanya di agensi mungkin yang lembur mulu gitu ya. Nah ini keseimbangan itu bisa kita yang ngatur. 24 jam itu kita mau ngaturnya kayak gimana, itu terserah kita, apalagi kita yang punya bisnis gitu, itu lebih gampang. Tapi ekspektasi kita yang disesuaikan. Kerja yang baik dan produktif itu kayak gimana. Nah, keseimbangan yang lain adalah, oh saya harus punya waktu untuk liburan gitu ya. Oke, berarti cara kerjanya yang harus diperbaiki supaya liburannya tidak terganggu. Tapi kalau misalnya saya mau kerja lembur, tapi saya juga mau liburan lama, oke, berarti harus punya tim yang bagus supaya bisa didelegasikan. Jadi bisa, tapi memang butuh effort untuk mengatur waktunya, ngatur resource-nya. Gimana usaha biar berkembang dengan manajemen yang bagus, timnya supaya solid, karena kelompok bukan karyawan. Kelompok di mana-mana juga orang, karyawan juga orang. Jadi sama-sama orang gitu ya Bu ya, sama-sama orang yang di manage sama-sama orang. Kalau dari teman saya yang di Manado itu, mari kita manusiakan manusia gitu. Nah, gimana caranya? Gimana sih caranya kita bisa solid sebagai keluarga? Gimana kita solid sebagai ya manusia lah gitu. Gimana? Ini dua lagi Bu, izin ya Bu ya. Siap. Semoga waktunya masih ada. Berbicara tentang budaya, bagaimana menegakkan disiplin untuk SDM yang masih keluarga. Oh, maksudnya mereka adalah masih keluarga dari owner, karena lebih sering satu orang libur, akhirnya semua yang ada hubungan keluarga libur dengan berbagai alasan mendadak. Ini liburan massal gitu ya. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Iya. Kemudian yang terakhir, salam kenal Ibu, izin bertanya bagaimana cara memimpin tim yang mayoritas isinya Gen Z?
Maunya banyak. Maunya banyak, ingin ambil yang paling enak dan mudah. Ini apakah benar Gen Z seperti ini? Coba silakan di kolom komentar pembelaannya. Gen Z. Silakan Ibu. Emang kita nggak mau banyak dan Ya, saya juga mau ya Bu ya. Kita juga mau. Walaupun kita bukan Gen Z ya Bu ya. Oke, kalau soal disiplin dan keluarga yang libur, ini harus disepakati memang. Apakah kalau misalnya kadang-kadang kan sunatan gitu ya, terus nanti ada yang kawinan, terus itu bisa satu kampung malah nggak usah keluarga ya. Ada daerah-daerah di Indonesia itu yang kalau misalnya ada apa-apa itu satu desa semuanya libur. Di sini sebenarnya satu aturan perusahaan, dan karena semuanya masih keluarga, ada perusahaan-perusahaan keluarga itu yang dia punya seperti undang-undang dasar keluarganya. Ini kita keluarga, tapi kita juga bisnis. Kalau misalnya semua libur, semua nggak dapat duit. Nah, ini aturannya gimana? Apakah bagi tugas? Oke, kalau misalnya kawinan, berarti si A si B yang maju atau bagi tugas gitu ya, setengah hari misalnya. Kalau itu tidak memungkinkan, apakah ada penggantinya? Jadi misalnya pemain cabutan, tetangga gitu, kalau tadinya keluarga ini tetangga atau temennya gitu, bantuin dong, itu gimana? Karena ekspektasi dari pelaku usaha ini dan si keluarga ini pasti kan semuanya mau usahanya maju, semua mau duitnya ada. Nah tapi kalau nggak ada yang mau kerja, repot juga gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa dikompromikan dari satu keluarga, maka ya satu keluarga ini harus sama-sama paham bahwa oke, kalau kita semua libur kagak ada duit ya guys, kita nggak bisa kemana-mana ya guys gitu. Dan kalau semuanya yang oke disepakati, ya sudah. Tapi ada tuh undang-undang dasar keluarganya, sebagai keluarga dan sebagai bisnis itu kayak gimana, itu harus ada. Terus ini mimpin tim mayoritas isinya Gen Z, maunya banyak, paling enak, mudah dan malas. Ganti. Gimana ini Bu? Saya cuma bisa ganti tenaga kerjanya gitu. Bercanda. Teman-teman Gen saya tahu ya, bosnya komplainnya kayak gitu. Ini sebenarnya anak muda, kalau di Essex itu kita angkatan kerja malah anak muda semua. Yang usianya di atas 40 tuh kayaknya cuma 2 orang gitu. Semuanya anak muda. Tapi anak muda itu juga idenya banyak. Yang biasanya saya lakukan sama tim itu kadang-kadang ngobrol sama mereka, sebenarnya aspirasi kamu tuh apa, sulitannya apa. Ada yang bilang generasi strawberry gitu ya, setelah sedikit langsung bonyok. Nah itu sebenarnya kita lihat, oke, kalau memang seperti itu maka kita sediakan support sistemnya. Oke, ini ada teman untuk konselingnya. Oh ini kita ada partnership sama kayak akun-akun sosmed yang bisa buat ngasih masukan well-being gitu. Justru di empower sih. Proses untuk anak muda itu bekerja emang agak beda. Saya juga ngerasa beda banget gitu. Attitude dan respon terhadap stres, terhadap productivity. Tapi namanya juga anak muda ya. Kadang-kadang kita juga refleksi gitu. Waktu saya muda dulu juga ngedumel gitu kan. Wah, ini kerjaan banyak. Waduh, ini malam mingguan nggak ada gitu. Tapi dari semua yang kita lakukan dengan generasi yang muda, satu diarahkan karena mereka belum pernah punya pengalaman sama kayak kita. Terus yang kedua adalah ketika mereka tahu bahwa oke, ini antara effort sama apa yang mereka dapatkan itu sesuai atau enggak, maka mereka juga bisa menimbang, dan disitulah waktunya kita untuk coaching. Dan Gen Z itu tuh anak-anak muda yang ada di kantor atau yang di binaan-binaan saya juga gitu, perusahaan lain, ketika ada coaching mereka itu jadi agak mindsetnya agak geser juga, bisa diajak ngobrol. Jadi masih bisa diarahkan sebenarnya. Bisa diarahkan, cuma memang harus dibahas gitu ya, coaching lah. Gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, Ibu, Bapak yang tadi bertanya gitu ya, bahwa setiap generasi itu pasti ada plus minus gitu ya Ibu ya. Jadi misalnya terlihat seperti itu, tapi dibalik itu Gen Z itu kreatif dan juga berani, ide-idenya sangat relate dengan zaman sekarang seperti itu. Masih bisa mati. Jadi kalau kita dulu mungkin takut-takut ya, ini oke nggak ya, aduh ini gimana ya, karena sekarang nggak, tes gagal ganti gitu. Hajar gitu ya, lebih cepat gitu. Jadi ya, gunakan kekuatan itu sebenarnya. Siap. Jadi memang mereka sangat concern dengan mental health ya Bu belakangan ini. Jadi mungkin kalau memang nggak tahu gimana cara mengatasinya, boleh kata Bu Lisha tadi, hubungkan dengan profesional yang bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah tersebut, seperti itu. Baik, tadi sudah ada 8 pertanyaan, 8 curhatan yang langsung dijawab oleh Ibu Lisha. Jadi langsung saya bacakan saja resume
atas diskusi kita dengan Bu Lisya pada hari ini. Jadi budaya organisasi itu penting, kenapa? Karena budaya itu nanti akan membantu kita untuk membentuk strategi perusahaan ya Ibu ya. Jadi ada sumber daya dan juga modal serta human resources yang merupakan barometer kinerja usahanya teman-teman seperti apa. Dan ingat, budaya itu suatu cara hidup kalau tadi kata Bu Lisya bilang. Jadi berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan. Jadi tidak bisa seperti Roro Jonggrang yang semalam langsung jadi gitu budayanya gitu. Jangan lupa budaya yang baik itu juga memperhatikan nggak hanya gimana ya cara hidupnya seperti apa ya, tapi bisa didefinisikan lebih dalam gitu, lebih detail, yaitu dari bahasa yang digunakan sama teman-teman sehari-hari, artefak, gagasan, aktivitas, sistem, otoritas, dan juga hierarki. Jadi jangan lupa step by step dalam sebuah perusahaan atau bisnis itu pengelolaan saat ini untuk merencanakan dan juga membentuk masa depan gitu. Jadi tadi kata Bu Lisya, struktur organisasi yang baik itu nggak cuman hierarki gitu aja. Mungkin awal-awal kita membuat struktur organisasi akan hierarki terlebih dahulu, tapi organisasi yang akan develop menjadi lebih besar adalah organisasi yang merupakan learning structure tadi ya Bu bahasanya. Jadi apapun divisinya, tapi sama-sama mencoba untuk belajar ke arah yang lebih baik, berdiskusi dan juga tidak segan untuk bertukar pikiran antar anggota atau antar karyawan dari usaha teman-teman untuk mencapai tujuan yang sama dengan teman-teman sebagai pelaku usaha, yaitu ke arah yang lebih baik seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi dengan berakhirnya tanya jawab kita bersama Ibu Lisya, berakhir juga sesi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada Ibu Lisya. Senang sekali saya ngobrol bersama wanita hebat. Ini memotivasi kita juga sebagai terutama wanita ya, untuk ternyata bisa gitu menjadi orang yang multitasking, yang bekerja, berusaha, yang penting niatnya baik seperti itu. Terima kasih Bu Lisya, saya ucapkan sekali lagi. Teman-teman, semoga sharing yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan di usaha teman-teman setelah ini seperti itu ya. Karena kita ngobrolnya tadi nggak hanya sama akademisi tapi juga bersama praktisi yang sudah tinggi sekali jam terbangnya seperti itu. Jadi diharapkan bisa langsung praktek, dan juga saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk mengisi formulir assessment yang nanti akan dibagikan kepada teman-teman. Batas akhir pengisiannya ada di tanggal 13 April 2023. Proses seleksinya akan selesai di tanggal 18 April dan teman-teman yang lolos ke tahap selanjutnya akan diumumkan pada 3 Mei 2023. Nih, jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu para expert lagi seperti Ibu Lisya nih nanti di kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha Entredev 2023. Jadi pastikan isi assessmentnya, dan juga nanti akan ada video tutorial yang akan dibagikan ke teman-teman untuk mengisi form assessment tersebut. Terima kasih sekali lagi Bu Lisya, terima kasih juga kepada teman-teman sahabat wirausaha yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Ayu Oktira selaku moderator undur diri. Sampai ketemu lagi di Entrepreneur Growth Pack volume 2 di tanggal 10 April. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang.